Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir manajemen kewirausahaan. Pada video sebelumnya, kami juga sudah pernah mempresentasikan mengenai laporan ide bisnis kami, yang di dalamnya kami mempunyai ide bisnis mengenai kerajinan resin yang dibuat dengan metode handmade. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Alifian Dewantara, dan yang kedua dengan rekan saya yaitu Mutiara Rahma Konita. Kami berasal dari kelas 4E, mata kuliah Manajemen Kewirausahaan Farmasi. Berikut ini adalah data dari para pengenal pembuat usaha. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan mengenai deskripsi produk kami. Dan berikut adalah poin-poin yang akan kami sampaikan, diantaranya produk yang dihasilkan. Produk yang kami hasilkan berupa aksesoris kerajinan tangan dari manik-manik, dari tren estetik yang sedang digandrungi anak remaja perempuan pada saat ini. Jasa pelayanan, kami menyediakan beragam aksesoris dari manik-manik seperti kalung, gelang, dan juga strap max. Ruang lingkup bisnis, usaha yang kami jalankan dilakukan di rumah masing-masing dengan pemasaran melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Personalia, dalam usaha kami, kegiatan personalia masih dipegang kami sendiri-sendiri dan juga dari bantuan dari masing-masing keluarga kami. Latar belakang identitas pengusaha. Pengusaha kami dilatar belakangi dengan kemampuan membuat kerajinan tangan dari manik-manik sejak SD dan hingga saat ini kami menikmati dan dalam proses pembuatan kerajinan tangan ini. Kami akan menjelaskan mengenai produk kami. Produk yang kami jual berupa kreasi aksesoris manik, di mana usaha kami membuat kerajinan tangan atau handmade ini berbahan dasar manik-manik. Bahan tersebut diolah dan dijadikan suatu kerajinan tangan yang nantinya akan menghasilkan produk seperti strap max, kalung, gelang, dan lain-lain. Kreasi manik ini adalah kegiatan merangkai dan membentuk manik-manik menjadi sebuah aksesoris yang siap digunakan. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai proses produksi produk kami. Sebelum ke sana, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan. Berikut beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan antara lain gunting, tang, tali kesenur, manik-manik, dan kaitan udang. Dan selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang untuk digunakan. Potong tali senur sesuai kebutuhan. Ikat ujung tali agar manik-manik tidak mudah terlepas di saat menyusunnya. Masukkan manik-manik sesuai dengan desain yang dibuat atau desain yang diminta customer. Setelah diikat ujungnya agar tidak terlepas, lalu pasang kaitan udang pada kedua ujung tali senur tersebut untuk strap max dan juga kalung, atau ikat kedua ujung tali menjadi satu untuk membuat sebuah gelang. Berikut ini adalah salah satu contoh produk kami, yaitu berupa strap max. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pemasaran. Untuk promosi produk kami menggunakan media elektronik yang sedang ramai digunakan saat ini seperti Instagram. Untuk pemasaran kami juga dibantu dengan bantuan teman-teman kami. Berikutnya dilakukan dari mulut ke mulut melalui orang-orang terdekat, dan selanjutnya kami juga mempromosikan kepada sanak saudara, teman, dan juga khalayak umum. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Pada video sebelumnya yang mengenai laporan ide bisnis, kami mempunyai rencana modal awal sekitar 375.000. Namun setelah direalisasikan, dana atau modal awal yang dikeluarkan hanya sebesar 330.000 rupiah saja. Berikutnya adalah lanjutan dari laporan keuangan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan akhir keuangan. Di sini kami hanya berjualan selama 3 minggu dikarenakan pada minggu pertama tidak kami pakai dikarenakan terdapat sebuah kendala, di antaranya salah satu kendalanya itu adalah terjadinya kesalahan pada akun Shopee kami sehingga tidak dapat diakses. Pada penjualan minggu pertama itu sekitar 89.000, pada minggu kedua itu 60.000, pada minggu ketiga sebesar 15.000. Total dari keseluruhan 3 minggu ini adalah 164.000. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai laporan laba dan rugi.
sebagaimana tadi data yang kita ambil, untuk hasil penjualan sekitar 164.000 dan juga modal sekitar 330.000. Ya, kita mendapat hasil minus 166.000. Benar sekali, kita pada saat ini mengalami kerugian itu sebesar 166.000 yang bisa juga dikarenakan beberapa faktor, terutama kendala sebelum-sebelumnya itu. Nah, tiba di penutup, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Di antaranya adalah kendala yang dirasakan, manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini, dan juga harapan dari kegiatan ini. Untuk kendala yang dirasakan, karena kegiatan produksi mengerangkai manik-manik ini masih menggunakan tangan atau handmade, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memproduksi aksesoris manik-manik ini. Yang kedua, terdapat kendala teknis di mana akun Shopee kami tidak dapat diakses sehingga kami melakukan pemasaran melalui platform lain seperti WA dan juga Instagram. Untuk manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini menjadi lebih kreatif karena terus berinovasi dalam membuat desain agar customer tidak bosan dengan desain saat ini. Berikutnya, meningkatkan social entrepreneurship terhadap penjual crafts mugs. Untuk harapannya, semoga kedepannya kami bisa lebih maksimal dalam menjalani usaha ini. Semoga usaha ini dapat berjalan sesuai keinginan. Nah, berikut adalah contoh dari testimoni yang kita dapatkan dari para customer. Dan berikutnya adalah data pembelian atau bisa dibilang bond. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.